Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis auditing kecurangan dan juga cara untuk menilai risiko kecurangan. Agar tidak menyita banyak waktu, kita mulai saja ya pembahasannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Suryandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecurangan dan juga kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait jenis-jenis kecurangan. Dalam konteks audit atas pelaporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saja laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori utamanya yaitu pelaporan keuangan yang curang dan juga penyalahgunaan aset. Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan. Meskipun kebanyakan kasus pelaporan keuangan melibatkan melebih sajikan laba, perusahaan juga merendah sajikan laba dalam upaya untuk menurunkan pajak penghasilan yang biasanya terdapat pada perusahaan tertutup. Selanjutnya adalah penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Penyalahgunaan aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Dalam banyak kasus, jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi. Penyalahgunaan aset biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa kasus, manajemen puncak juga dapat terlibat dalam pencurian aktiva perusahaan. Karena manajemen memiliki kewenangan dan kendali yang lebih besar, penyelewengannya pun dapat menyangkut jumlah yang lebih signifikan. Sebuah survei tentang kecurangan yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners menemukan bahwa penyalahgunaan aset merupakan skema kecurangan yang paling umum. Meskipun nilai kecurangannya jauh lebih besar pada pelaporan keuangan yang curang. Selanjutnya yaitu kondisi-kondisi penyebab kecurangan. 3 kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset diuraikan dalam SAS 99 atau AUS 316. Ketiga kondisi ini disebut juga sebagai segitiga kecurangan atau fraud triangle. Yang kesatu adalah insentif atau tekanan, yaitu manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua adalah kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai lainnya untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Salah satu pertimbangan penting yang dilakukan oleh auditor dalam mengungkapkan kecurangan yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menciptakan risiko kecurangan. Dalam segitiga kecurangan, pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset terbagi menjadi 3 kondisi yang sama, tetapi faktor-faktornya berbeda. Yang pertama, pada laporan keuangan yang curang yaitu insentif atau tekanan. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan. Sebagai contoh, penurunan laba mungkin mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana pembiayaan. Atau dalam beberapa kasus, manajemen akan memanipulasi laba hanya untuk menjaga reputasinya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kesempatan. Perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji.
Yang ketiga yaitu sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Sikap tersebut dapat berupa tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, terlalu optimistik, dan bahkan juga terlalu cemas mengenai pencapaian perakiraan laba. Ketiga kondisi yang sama juga berlaku pada penyalahgunaan aset, yaitu yang pertama adalah insentif atau tekanan. Pegawai yang memiliki kewajiban keuangan yang besar mungkin mencuri untuk kebutuhan pribadinya. Dalam kasus lainnya, pegawai yang tidak puas mungkin saja mencuri karena merasa berhak atau sebagai bentuk serangan terhadap atasan mereka. Yang kedua yaitu kesempatan. Kesempatan untuk mencuri akan jauh lebih besar pada perusahaan yang memiliki aset yang mudah atau bisa diakses. Pengendalian internal yang lemah juga menciptakan kesempatan untuk mencuri. Yang ketiga adalah sikap atau rasionalisasi. Sikap manajemen terhadap pengendalian dan perilaku etis dapat membuat pegawai serta manajer merasionalisasi pencurian aset. Misalnya, jika manajemen menipu pelanggan atau terlibat dalam taktik penjualan yang agresif, pegawai lain juga mungkin merasa bahwa mereka boleh bersikap seperti itu dengan cara memanipulasi laporan beban, atau juga manipulasi absensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menilai risiko kecurangan. Jadi untuk bisa menilai risiko kecurangan, kita harus selalu menerapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu skeptisisme profesional. Jadi skeptisisme profesional ini yaitu untuk menilai kecurangan kita selalu harus menerapkan profesional skeptisisme dengan cara mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Jadi tidak langsung percaya dengan informasi yang diberikan oleh seorang manajemen. Jadi kita tuh harus benar-benar memastikan dengan benar gitu. Nah, ada dua komponen dalam skeptisisme profesional. Yang pertama itu adalah sikap bertanya-tanya. Jadi seorang auditor tuh harus benar-benar kayak jadi harus mempertanyakan kebenarannya dengan baik gitu. Harus menanyakan bukti-bukti yang ada. Jadi tidak langsung percaya dengan informasi yang diberikan tersebut. Dan yang kedua yaitu melakukan evaluasi yang kritis dan juga harus ada bukti atau informasi yang konkret gitu. Jadi harus benar-benar kritis, dipertanyakan dan juga mengevaluasi dari bukti-bukti audit yang telah diberikan. Dan yang kedua itu adalah untuk menilai risiko kecurangan itu sumber informasi untuk bisa menilai risiko audit. Nah, jadi sumber informasi yang bisa untuk bisa menilai risiko audit yang pertama itu yaitu komunikasi antara tim audit. Jadi yang seperti ini tuh seorang auditor tuh harus benar-benar mempunyai komunikasi di antara tim auditor tersebut. Jadi hal itu tuh digunakan untuk menanyakan bagaimana dan di mana letak kerentanan salah saji dari laporan keuangan akan terjadi yang akan berakibat fatal. Terus lagi seperti bagaimana seorang manajemen membuat dan menyembunyikan atau menutupi kecurangan dari laporan keuangan. Terus lagi bagaimana setiap orang yang berada di divisi tersebut dapat menyalahgunakan aset yang ada. Jadi harus dikomunikasikan gitu. Terus bagaimana auditor menanggapi kerentanan terhadap salah saji material akibat kecurangan. Nah, yang kedua itu sumber informasi yang kedua yaitu menyelidiki ke pihak manajemen. Jadi seorang auditor tuh berhak untuk menyelidiki kepada pihak manajemen terkait dengan laporan keuangan yang memang dirasa kurang atau diragukan gitu. Diragukan kebenarannya atau kalau misalkan ada laporan keuangan, jadi tim dari auditor tuh harus menyelidiki kepada manajemen
terkait dengan laporan keuangan yang telah diberikan gitu. Yang ketiga yaitu faktor risiko. Jadi standar auditing harus mengevaluasi apakah terdapat faktor-faktor risiko kecurangan yang akan dilakukan oleh seorang manajemen ataupun juga karyawan-karyawan lainnya gitu. Auditor harus mampu mempertimbangkan terhadap kesempatan yang akan terjadi untuk berbuat curang dan juga menilai kemungkinan-kemungkinan dari semua informasi yang telah didapatkan. Yang keempat yaitu analisis prosedur. Nah, ada beberapa cara untuk menganalisis prosedur terhadap kemungkinan salah saji seperti analisis rasio, analisis horizontal, dan juga analisis vertikal. Nah, contohnya dalam analisis horizontal. Jadi kita harus bisa membandingkan antara saldo akun dengan periode sebelumnya dan kemudian dihitung persentase perubahan saldo akun pada periode itu. Misalnya penjualan meningkat 9% nih, terus dari tahun yang lalu. Terus hal tersebut dibuktikan dengan HPP yang naik sebesar 8,85%, sehingga gross profit-nya itu naik misalkan sebesar 9,6%. Nah, kan bisa dilihat dari hasil tersebut bahwa tidak ada kejanggalan ataupun nilai yang dihasilkan itu dari tahun ke tahun itu dilihat masih wajar. Jadi tidak adanya kejanggalan gitu. Tapi contohnya misalkan ternyata hasil penjualannya itu ternyata itu 30% naiknya tuh dari tahun sebelumnya. Terus HPP-nya itu naik, sedangkan HPP-nya itu naik cuman sebesar 10%. Sedangkan gross profit-nya juga naik cuma 15%. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya, dan juga bisa mempertanyakan kenapa penjualan bisa naik 30%, sedangkan HPP yang naiknya itu cuma 10% dan juga terlihat perbedaannya yang sangat signifikan. Nah, maka dari itu seorang auditor tuh harus perlu menyelidiki dengan baik karena bisa jadi dari informasi yang didapatkan tersebut bisa jadi itu adanya kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh manajemen ataupun oleh karyawan-karyawan lain misalkan. Nah, yang ketiga itu mendokumentasikan penilaian kecurangan. Jadi standar auditing mengharuskan auditor mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai salah saji yang material akibat kecurangan. Seperti contohnya diskusi antar personal tim audit selama tahap perencanaan laporan keuangan, terus prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi kecurangan yang material tersebut. Terus lagi menilai risiko khusus tentang kecurangan yang material yang sudah teridentifikasi serta juga uraian tentang respon auditor terhadap risiko tersebut. Setelah itu, kita bisa mendokumentasikan hasil dari prosedur yang ditempuh itu seperti apa. Dan juga yang terakhir, sifat komunikasi tentang kecurangan yang disampaikan kepada manajemen. Jadi pada intinya, untuk masalah identifikasi salah saji, auditor dengan 5 sumber tadi itu dievaluasi semuanya untuk bisa menilai salah saji atas kecurangan di mana di bagian dari auditing, di mana bagian ini merupakan salah satu bagian dari audit planning. Tentu saja penilaian tersebut akan terus-menerus berubah atau berkembang seiring dengan proses auditing gitu ya. Berkembang karena kan proses audit ini bisa terus bertambah sehingga berujung pada temuan atas kecurangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurus risiko kecurangan. Nah, jadi seorang auditor harus mampu memastikan bahwa dalam sebuah perusahaan tersebut, manajemen harus bertanggung jawab terhadap tata kelola korporasi atau perusahaan. Jadi terdapat prosedur pengendalian untuk minimalisir resiko kecurangan. Hal ini dapat dikurangi melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan juga mendeteksi. Nah, hal ini dilakukan karena lebih efektif dan hemat bagi perusahaan jika fokus pada pencegahan dan menghalangi adanya kecurangan gitu ya. Nah, ada 3 pedoman yang digunakan oleh ICPA untuk mengidentifikasi 3 unsur mencegah, menghalangi, dan juga mendeteksi kecurangan. Yang pertama itu adalah budaya jujur dan etika tinggi. Yang kedua yaitu tanggung jawab dan manajemen
tanggung jawab seorang manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Yang ketiga itu pengawasan oleh komite audit. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai budaya jujur dan juga etika yang tinggi. Nah, budaya jujur ini sangat dibutuhkan ya oleh perusahaan. Beberapa cara yang dilakukan untuk dapat selalu menerapkan budaya jujur dalam suatu perusahaan atau korporasi, diantaranya yang pertama adalah setting the tone on the top. Jadi pada intinya setting the tone on the top ini artinya seorang manajemen harus bisa seorang atasan ataupun leader harus bisa mencontoh kepada bawahannya. Jadi akan lebih benar-benar bagus suatu perusahaan jika suatu pemimpinnya itu eh, bisa mengawali, bisa mencontohkan kepada karyawannya bagaimana sikap yang baik, bagaimana berperilaku jujur, bagaimana mempunyai integritas yang tinggi. Jadi harus diawali dengan seorang leadernya terlebih dahulu gitu. Dan yang kedua itu adalah menciptakan ruang lingkup kerja yang positif. Nah, dalam sebuah pekerjaan tentunya tidak luput dari yang namanya human error atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang karyawan ataupun manajemen. Nah, dengan adanya ruang lingkup kerja yang positif, hal itu tuh akan bisa berdampak positif, akan bisa berpengaruh baik terhadap human error ataupun kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Kesalahan-kesalahan yang akan terjadi ini yang akan mengakibatkan adanya resiko kecurangan yang tinggi. Nah, maka dari itu suatu perusahaan harus menciptakan ruang lingkup kerja yang positif, karena bagaimanapun juga ketika ruang lingkup kerja yang positif akan menimbulkan hal-hal yang baik, seperti misalkan meningkatkan motivasi kerja, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adanya apresiasi pekerja. Nah, jadi adanya apresiasi pekerja ini yang pertama itu ketika adanya penyaringan dari pekerja atau calon pekerja untuk mendapatkan karyawan baru, jadi harus benar-benar disaring dengan benar. Mana yang lebih diutamakan, yang bukan hanya dilihat dari bagus atau tidaknya eh, calon pekerja tersebut, tapi harus juga mempertimbangkan cocok atau tidaknya di bagian yang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalkan bagian HRD itu eh, harus bisa melihat mana calon pekerja yang cocok di bidang pemasaran, misalkan seperti itu. Jadi harus benar-benar adanya penyaringan yang baik. Nah, selain itu apresiasi yang selanjutnya itu kayak misalkan seperti hmm, adanya peningkatan jabatan ataupun bonus-bonus pada pekerja yang memang memiliki integritas yang tinggi dan juga berpengaruh baik terhadap perusahaan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pelatihan. Nah, setelah calon karyawan baru itu memang sudah disahkan masuk kepada perusahaan, sebaiknya itu perusahaan mengadakan pelatihan agar agar pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan jawab yang akan dilakukan oleh seorang karyawan baru gitu. Nah, jadi harus benar-benar diarahkan dengan baik oleh perusahaan, seperti itu. Dan selanjutnya itu mengkonfirmasi. Jadi biasanya setiap akhir tahun itu setiap karyawan mempunyai evaluasi atau ditanya masalah tanggung jawabnya terhadap kode etik dan juga progresnya selama di perusahaan itu bagaimana. Nah, jadi lebih ke evaluasi isu-isu yang terjadi selama mereka bekerja di perusahaan. Selanjutnya itu disiplin. Jadi disiplin itu semacam kita tuh memberikan punishment ataupun hukuman ketika mereka tidak melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan atau sistem yang telah ditetapkan oleh manajemen itu tuh dilanggar oleh karyawan-karyawan, seperti itu. Nah, jadi ketika kita memberikan hukuman, otomatis mereka juga akan belajar untuk disiplin, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko kecurangan. Nah, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko kecurangan yang pertama itu identifikasi dan mengukur resiko kecurangan. Nah, di sini manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan dengan cara manajemen menerapkan anti-fraud
kontrol atau semacam aturan atau sistem yang mengatur kepada karyawan supaya mengurangi terhadap kecurangan atau ancaman risiko kecurangan yang akan terjadi. Maka dari itu, seorang manajemen istilahnya itu harus berhati-hati terhadap karyawannya karena tidak akan ada yang tahu eh, tidak akan ada yang tahu siapa yang akan melakukan kecurangan seperti itu. Terus lagi mengurangi resiko kecurangan. Nah, seperti yang telah tadi dibahas oleh sebelumnya, manajemen itu harus mampu merancang dan mengimplementasikan program-program atau sistem yang telah dijalankan atau yang telah dibuat. Harus benar-benar tahu apakah program ini bisa mengurangi resiko kecurangan dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan memang tidak, sebaiknya itu harus ada pengupgradean sistem atau memperbarui sistem agar dapat mampu mengurangi risiko kecurangan yang berada di perusahaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah memantau program dan pengendalian kecurangan. Jadi, seorang manajemen itu harus mampu mengontrol secara berkala terhadap program yang dijalankan seorang di perusahaan tersebut, apakah sistem itu berjalan efektif atau tidak, seperti itu. Jadi harus tetap memantau program-program yang telah dijalankan sebelumnya yang seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah memantau maksudnya itu pengawasan atau pemantauan dari komite audit. Jadi untuk mengurangi resiko kecurangan, jadi komite audit juga sebenarnya itu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk mengawasi pelaporan serta pengendalian internal organisasi. Komite audit ini harus mempunyai sifat independen terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Komite audit juga harus mampu menciptakan tune on the top terhadap terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Komite audit juga bertugas untuk mengawasi kinerja seorang manajemen agar dapat mengurangi risiko kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atas. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang komite audit yang pertama itu audit internal melakukan pelaporan langsung kepada komite audit jika terdapat temuan-temuan yang memang dirasa adanya kejanggalan. Jadi seorang komite audit ini membawahi auditor internal gitu ya. Jadi auditor internal itu harus benar-benar ketika dia itu merasa adanya kejanggalan di suatu perusahaan atau laporan keuangan tersebut, maka harus langsung dilaporkan kepada komite audit. Nah, yang kedua yaitu laporan periodik oleh para karyawan tentang whistleblowing. Nah, jadi biasanya kecurangan ini itu terdeteksi paling besar dari whistleblowing. Nah, jadi whistleblowing ini semacam program yang dapat digunakan untuk setiap orang jika terjadi kecurangan yang nantinya akan dicek secara berkala oleh auditor komite ya. Nah, yang ketiga itu laporan lain jika terjadi adanya perilaku yang tidak etis di perusahaan. Yang kelima yaitu merespon risiko kecurangan. Jika risiko salah saji sudah terdeteksi, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor adalah membahas hal tersebut dengan manajemen dan minta pandangan manajemen mengenai potensi kecurangan serta pengendalian yang dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Selanjutnya, auditor harus mempertimbangkan apakah program yang dibuat oleh manajemen tersebut dapat mengurangi atau meningkatkan risiko kecurangan. Ada 3 respon auditor terhadap risiko kecurangan. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengendalian oleh manajemen. Auditor dapat memilih di antara 3 respon tersebut jika risiko kecurangan meningkat. Namun, jika risiko salah saji meningkat, maka personil yang lebih berpengalaman dapat ditugaskan dalam audit tersebut. Pelaku kecurangan seringkali sudah mengetahui prosedur audit yang akan dilaksanakan. Karena alasan ini, standar auditnya mengharuskan auditor memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam rencana audit. Auditor harus mempertimbangkan prinsip akuntansi
yang dipilih manajemen. Jadi, perhatian yang cermat harus ditujukan pada prinsip-prinsip akuntansi yang melibatkan pengukuran yang subjektif atau transaksi yang kompleks. Karena menduga ada risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan, auditor harus mengevaluasi kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan tersebut. Risiko pengabaian oleh manajemen selalu ada dalam hampir semua audit karena manajemen memiliki posisi yang sangat unik untuk melakukan kecurangan dengan mengabaikan pengendalian yang sebenarnya berjalan efektif. Dalam setiap audit, auditor harus melaksanakan prosedur untuk menangani risiko pengabaian oleh manajemen. Ada 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap audit. Yang pertama, memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk merancang salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Pertama, auditor harus memahami proses pelaporan keuangan entitas di samping pengendalian ayat jurnal dan penyesuaian lainnya, serta mengajukan pertanyaan kepada pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Yang kedua, mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memperhitungkan potensi bias manajemen ketika mereview estimasi tahun berjalan. Auditor juga harus menengok ke belakang dan melihat estimasi tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga, mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Auditor harus memahami tujuan transaksi yang signifikan untuk menilai apakah transaksi itu dilakukan agar dihasilkan pelaporan keuangan yang curang. Penilaian risiko salah saji yang material akibat kecurangan harus terus dilakukan auditor sepanjang audit dan dikoordinasikan. Dengan prosedur penilaian risiko lainnya, auditor harus mewaspadai kondisi-kondisi berikut ketika melakukan audit. Yang pertama, yaitu perbedaan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, bukti audit yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan yang serba salah antara manajemen dan auditor. Yang keempat, hasil dari prosedur substansif atau prosedur analisis pada tahap mereview akhir yang mengindikasikan risiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui. Lalu, yang terakhir, jawaban yang tidak jelas atau tidak masuk akal atas pertanyaan yang diajukan selama audit atau menghasilkan bukti yang tidak sesuai atau tidak konsisten dengan informasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang risiko kecurangan yang spesifik. Risiko kecurangan dalam pendapatan dan piutang usaha. Akun pendapatan dan piutang usaha serta kas sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Suatu studi COSO menemukan bahwa lebih dari separuh kecurangan laporan keuangan melibatkan pendapatan dan piutang. Yang pertama risiko pelaporan keuangan yang curang atas pendapatan. Ada beberapa alasan mengapa pendapatan rentan terhadap manipulasi, yaitu bahwa pendapatan hampir seluruh merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi, sehingga satu salah saji dalam persentase yang kecil dari pendapatan masih bisa berdampak besar terhadap laba. Alasan lainnya itu sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dalam banyak situasi. Sini terdapat 3 jenis utama manipulasi pendapatan. Yang pertama, pendapatan fiktif. Yang kedua, pengakuan pendapatan prematur. Yang ketiga, pengakuan atas penyesuaian pendapatan. Pendapatan fiktif adalah bentuk kecurangan pendapatan yang paling menyolok, melibatkan melibatkan penciptaan pendapatan fiktif. Kemudian
pengakuan pendapatan prematur, yaitu pengakuan sebelum persyaratan standar akuntansi untuk mencatat pendapatan dipenuhi. Salah satu metode mempercepat pengakuan pendapatan secara curang adalah penjualan tagih dan tahan. Maksudnya sini kan biasanya penjualan dilakukan pada saat barang dikirim. Namun dalam penjualan tagih dan tahan, barang ditagih sebelum dikirim. Selanjutnya, manipulasi penyesuaian pendapatan. Penyesuaian yang umum dilakukan terhadap pendapatan menyangkut retur penjualan dan penjualan harga. Dan pengurangan harga. Jika barang yang diretur dihitung sebagai bagian dari pasien fisik, retur tersebut dapat meningkatkan laba yang dilaporkan. Di sini terdapat tanda-tanda peringatan kecurangan pendapatan. Ada banyak tanda-tanda peringatan atau gejala yang dapat mengindikasikan kecurangan pendapatan. Dua di antaranya yang paling bermanfaat yaitu prosedur analisis dan perbedaan dokumenter. Jadi dalam hal ini seorang auditor dapat mengetahui bahwa terdapat kecurangan dalam laporan pendapatan. Juga terdapat tanda-tanda peringatan atas penyalahgunaan pendapatan dalam penerimaan kas. Pencurian penjualan dan penerimaan kas terkait yang nilainya relatif kecil dapat dicegah dan dideteksi dengan baik oleh pengendalian internal yang dirancang untuk meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan. Kemudian terdapat risiko kecurangan pada persediaan. Risiko pelaporan keuangan yang curang untuk persediaan fiktif sudah menjadi pusat dari beberapa kasus besar pelaporan keuangan yang curang. Banyak perusahaan besar memiliki persediaan yang sangat beragam dan berjumlah besar di banyak lokasi, sehingga relatif mudah bagi perusahaan untuk menambahkan persediaan fiktif pada catatan akuntansi. Di sini juga terdapat tanda peringatan kecurangan persediaan. Dalam hal ini, banyak tanda peringatan atau gejala yang berpotensi menunjukkan kecurangan perusahaan. Prosedur analitis sangat relatif untuk mendeteksi kecurangan persediaan. Kemudian terdapat risiko kecurangan dalam pembelian dan utang usaha. Kurang saji yang disengaja atas utang usaha biasanya menghasilkan kurang saji pembelian dan harga pokok penjualan juga lebih saji pada laba bersih. Resiko pelaporan keuangan yang curang untuk utang usaha, perusahaan mungkin melakukan upaya yang disengaja untuk mengurang sajikan utang usaha dan melebih sajikan laba. Hal ini dapat dicapai dengan tidak mencatat utang usaha sampai periode berikutnya, atau dengan mencatat penurunan fiktif untuk usaha. Penyalahgunaan dalam siklus akuntansi dan pembayaran. Kecurangan yang paling umum adalah si pelaku melakukan pembayaran kepada vendor titip dengan menyimpan utang tersebut dalam rekening fiktif.
Kemudian terdapat bidang-bidang risiko kecurangan lainnya, yaitu yang pertama ada aset tetap. Aset tetap yang merupakan akun neraca yang besar bagi banyak perusahaan, seringkali didasarkan pada penilaian yang ditetapkan secara subjektif. Akibatnya, aset tetap seringkali menjadi sasaran manipulasi, terutama perusahaan yang tidak memiliki piutang atau pendapatan yang material. Kemudian, beban Penggajian jarang menjadi risiko yang signifikan bagi pelaporan keuangan yang curang. Akan tetapi, perusahaan mungkin saja melebih sajikan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya tenaga kerja berlebih dan persediaan. Pegawai perusahaan kadang-kadang dimanfaatkan untuk membuat aset tetap. Biaya tenaga kerja lebih juga dapat dikapasitasi sebagai aset tetap. Tunjangan material seperti tunjangan pensiun juga dimanipulasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab bila dicurigai adanya kecurangan. Selama berlangsungnya audit, auditor terus mengevaluasi apakah bukti yang dikumpulkan serta observasi lain yang dilakukan mengidentifikasikan adanya salah saji yang material akibat kecurangan. Semua salah saji yang ditemukan, auditor selama audit harus dievaluasi untuk mengetahui setiap indikasi kecurangan. Apabila dicurigai adanya kecurangan, auditor akan mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan itu memang ada. Seringkali auditor memulai dengan mengajukan pertanyaan tambahan kepada pihak manajemen dan pihak lainnya. Auditor eksternal mendeteksi presentasi kecurangan yang relatif kecil, tetapi kemungkinan besar mendeteksinya apabila kecurangan itu memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, ada teknik wawancara dan aktivitas lainnya setelah dicurigai adanya kecurangan. Yang pertama ada teknik penggunaan pengajuan pertanyaan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan bukti audit yang efektif, di mana wawancara akan memungkinkan auditor menjernihkan masalah yang tidak teramati atau mengamati respon lisan serta non-lisan responden. Wawancara juga dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak tercantum dalam dokumentasi atau konfirmasi. Auditor dapat memodifikasi pertanyaan selama wawancara berdasarkan respon orang yang diwawancarai. Kategori pengajuan pertanyaan salah satu atau lebih dari ketiga kategori pengajuan pertanyaan dapat digunakan tergantung pada tujuan auditor itu sendiri. Yang pertama ada pertanyaan informasional atau informational inquiry. Teknik ini juga untuk memperoleh informasi tentang fakta dan detail yang belum dimiliki auditor, biasanya mengenai peristiwa atau proses di masa lalu atau yang sedang berjalan saat ini. Auditor seringkali menggunakan pengajuan pertanyaan informasional ketika mengumpulkan bukti tidak lanjut mengenai program atau pengendalian atau bukti lain yang menyangkut salah saji atau kecurigaan kecurangan yang terungkap selama audit, yang memungkinkan responden memberikan detail peristiwa, proses, atau situasi. Selanjutnya yang kedua ada pengajuan pertanyaan penilaian atau assessment inquiry. Untuk menguatkan atau menyangkal informasi sebelumnya, auditor seringkali memulai pengajuan pertanyaan penilaian dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum atau terbuka, yang memungkinkan yang diwawancaranya ini memberikan respon yang terinci yang nantinya ditindaklanjuti dengan pertanyaan yang lebih khusus. Salah satu kegunaan pengajuan pertanyaan penilaian yang biasa dilakukan adalah untuk memperkuat jawaban manajemen atas pengajuan pertanyaan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai lain. Yang ketiga ada pengajuan pertanyaan interrogatif atau interrogative inquiry, digunakan untuk memastikan apakah setiap individu berbohong atau sengaja tidak mengungkapkan pengetahuan penting tentang fakta, peristiwa, atau situasi penting.
Pengajuan pertanyaan interrogatif ini bersifat konfrontasional karena orang-orang yang ditanya mungkin bersifat defensif ketika menutup-nutupi bahwa mereka mengetahui fakta, peristiwa, atau situasi tertentu. Pada saat menggunakan pengajuan pertanyaan interrogatif, seringkali auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus dan terarah yang dengan meminta jawaban ya atau tidak. Wawancara interrogatif ini harus dilakukan oleh anggota senior tim audit yang sudah berpengalaman dan sangat mengenal tentang urusan klien. Selanjutnya ada mengevaluasi respon atau pengajuan pertanyaan. Agar pengajuan pertanyaan efektif, auditor harus terampil menyimak dan mengevaluasi respon atas pertanyaan yang diajukan. Biasanya respon awal pihak yang diwawancarai tidak mengandung informasi yang berguna. Pernyataan tidak lanjut yang efektif seringkali menghasilkan informasi yang lebih berguna untuk menilai apakah memang ada kecurangan. Lalu teknik menyimak dan mengamati akan mempertajam teknik pengajuan pertanyaan auditor. Yang pertama itu ada teknik menyimak. Auditor harus terus memperhatikan dengan mempertahankan kontak mata, mengangguk sebagai tanda setuju atau memperlihatkan tanda-tanda pemahaman lain. Pendengaran yang baik juga dimanfaatkan saat berdiam diri untuk memikirkan informasi yang diberikan dan menentukan prioritas serta mereview informasi yang didengarnya. Selanjutnya ada teknik mengamati petunjuk perilaku. Auditor yang mahir dalam menggunakan pengajuan pertanyaan akan mengevaluasi petunjuk lisan dan non-lisan ketika mendengarkan pihak yang diwawancarai. Petunjuk lisan itu dapat mengidentifikasi kegugupan, ketidaktahuan, atau bahkan kebohongan responden itu sendiri. Petunjuk non-lisannya itu untuk mengidentifikasi kapan perilaku individu itu mulai berubah dari perilaku normalnya. Petunjuk non-lisan itu dilakukan oleh investigator yang berpengalaman dalam memperhatikan bahwa subjek yang tidak nyaman memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan seringkali mempertontonkan banyak perilaku non-lisan. Selanjutnya ada tanggung jawab lain apabila dicurigai adanya kecurangan. Apabila auditor curiga bahwa mungkin ada kecurangan, standar auditing mengharuskan auditor memperoleh bukti tambahan untuk menentukan apakah kecurangan yang material memang sudah terjadi. Salah satu yaitu analisis perangkat lunak audit. Seringkali menggunakan perangkat lunak ACL atau IDEA untuk menentukan apakah mungkin ada kecurangan. Contohnya, perangkat lunak dapat digunakan untuk menghindari transaksi pendapatan fiktif dengan menyelidiki nomor faktur penjualan yang duplikat, atau dengan merekonsiliasi database faktur penjualan dengan database catatan pengiriman. Dilakukan untuk memastikan bahwa semua penjualan didukung oleh bukti pengiriman. Lalu, auditor menggunakan alat bantu seperti spreadsheet dasar seperti Excel untuk melaksanakan prosedur analitis pada tingkat segregat. Sebagai contoh, penjualan dapat dipilah untuk memisahkan data menurut lokasi, jenis, produk sampingan, dan waktu dalam arti bulanan. Selanjutnya, yang kedua ada pengujian substansif yang diperluas untuk menanggapi resiko kecurangan yang lebih tinggi. Contohnya, bila ada resiko, ada syarat penjualan sudah diubah untuk mencatat pendapatan secara dini. Auditor dapat memodifikasi permintaan konfirmasi piutang usaha agar memperoleh respon yang lebih terinci dari pelanggan tentang syarat-syarat transaksi tertentu seperti pembayaran, perpindahan, hak penyimpanan, serta syarat-syarat dalam kebijakan retur. Dalam beberapa contoh, auditor mungkin mengonfirmasi setiap transaksi dan bukan keseluruhan saldo akun, terutama untuk transaksi yang bernilai besar yang dicatat menjelang akhir tahun. Yang ketiga, ada implikasi audit lainnya.
Standar auditing mengharuskan auditor memperhitungkan implikasi bagi aspek audit lainnya. Sebagai contoh, kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan kas dan dana kas kecil yang berjumlah sedikit biasanya dianggap tidak signifikan oleh auditor, kecuali masalah itu melibatkan manajemen dari tingkat yang lebih tinggi yang memungkinkan mengidentifikasi persoalan yang lebih luas menyangkut integritas manajemen. Hal ini menunjukkan kepada auditor akan perlunya mengevaluasi kembali penilaian resiko kecurangan serta dampak terhadap sifat, waktu, dan luas bukti audit. Penemuan bahwa ada kecurangan berimplikasi bagi laporan auditor perusahaan publik mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan PCAOB Standar 5 menyatakan bahwa kecurangan sebesar apapun oleh setidaknya manajemen senior harus dianggap sebagai defisiensi yang signifikan dan mungkin merupakan kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Hal ini mencakup kecurangan oleh manajer senior yang menimbulkan salah saji atau tidak material sekalipun di mana laporan auditor mengenai pengendalian material atas pelaporan keuangan akan memuat pendapat tidak wajar. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah setia untuk menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami jelaskan mampu dipahami dan juga memberikan suatu ilmu dan juga manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Mungkin dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.